adalah energi. Cara kerja energi ini mewujudkan manifest atau mewujudkan realita dalam kehidupan kita, dia membaca vibrasi. Kalau kamu nggak tahu aturan main semestanya, sama aja kayak Ronaldo, pemain bola, nggak tahu Mas aturan main bola. Bola sama dia dipegang Mas, bukan ditendang. Hmm, hmm. Kira-kira apa yang terjadi gitu? Kalau ternyata cara kerja semestanya memantulkan getaranmu, kamu bergetar terus nih dalam getaran identitas, ketakutan, dan kekurangan. Takut, kurang terus, dia nggak tahu ilmunya. Bahwa getaran inilah yang mewujudkan realita dia gitu. Kalau dia nggak tahu itu, ya udah seumur hidup dia akan penderitaan terus. Oke, Assalamualaikum, selamat sore semuanya teman-teman. Kita jumpa lagi dengan Teh Feby dan beberapa sahabat semuanya. Kali ini kita live TikTok juga ya. Jadi eh kita itu sering banget Teh mendengar kalimat bahwa percaya aja gitu, nanti semesta akan bantu gitu. Tapi kadang kita tuh apa ya, lupa gitu kalau semesta itu bekerja lewat sebuah mekanisme yang sebenarnya tidak jauh, ya tak lain dan tak bukan ya lewat diri kita sendiri gitu, bukan dari luar, tapi dari sebuah sistem yang kita bentuk setiap hari gitu. Bentuknya lewat apa? Ya tentu lewat habit, lewat keyakinan ya, lewat arah kecil dari subconscious mind kita gitu kan. Nah, kali ini kita akan coba eh, awali percakapan pada kesempatan kali ini soal manifestasi, tapi nampaknya tidak dari sisi afirmasi dan vibrasi seperti biasanya, tapi dari sisi kalau aku sebut apa ya, mesinnya gitu ya, yang namanya habit, yang namanya keyakinan gitu ya. Nah, eh bersama TVB, bersama dengan Pak Edi Suryanto, Bu Novi, kita akan coba menyelam lebih dalam ke wilayah ini tentang bagaimana eh, pentingnya untuk menginstal kebiasaan baru yang nyambung dengan vibrasi jiwa kita, bukan cuma sekedar pikiran dan keinginan aja ya teman-teman ya. Jadi gini Teh, banyak orang kan mengira bahwa manifestasi itu kan cuma urusan pikiran yang positif gitu ya, cuma sekedar afirmasi gitu. Tapi dari sudut pandang yang lebih apa komprehensif gitu ya, sudut pandang kesadaran gitu, sebenarnya apa itu manifestasi ketika kita lihat dari dalam diri sistem manusia gitu. Menurut TVB gimana? Ya, gini Mas Hendra. Kita harus tahu dulu prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya eh, ada tiga kata kunci sebetulnya. Kalau kamu mau tahu rahasia semesta, baik itu semesta di luar tubuhmu atau semesta di dalam tubuhmu. Kalau kamu mau tahu rahasia semesta, itu ada tiga kata. Energi, frekuensi, vibrasi, gitu. Jadi kalau kamu mau tahu rahasia semesta, kamu harus tahu dulu nih cerita tentang energi, frekuensi, vibrasi. Kenapa? Karena alam semesta ini itu terdiri dari begitu banyak sumber energi. Jadi dia membaca getaran, getaran yang bergetar dalam sebuah frekuensi gitu. Jadi secara substansi perangkat di dalam semesta itu, jadi kan Allah yang maha luar biasa ini membentuk sebuah sistem Mas, namanya sistem kerja semesta. Jadi Hmm. pada saat si alam semesta ini mau dibuat, termasuk manusianya mau dibuat nih, sebelum manusia dibuat, Allah tuh bikin dulu nih sistemnya gitu. Mm-mm. Perangkatnya atau manajemennya, itulah sistem kerja semesta namanya. Nah, sistem kerja semesta ini dibentuk, dibuat untuk pada akhirnya segala sesuatu akan berjalan dengan kecerdasan semesta yang sangat luar biasa, udah otomatis.
Jadi Allahnya sendiri nggak ngurusin satu-satu orang gitu Mas, nggak si A diurusin, si B diurusin, nggak gitu. Jadi sistemnya tuh udah bekerja otomatis. Nah, cara kerja si sistem semesta ini, dia bekerja udah di dalam satu konsep sunatullah yang udah dibentuk dari awal. Cara bekerjanya bahwa semesta berkomunikasi sama kita lewat getaran vibrasi, lewat getaranmu. Jadi ada energi tubuhmu, dia bergetar dalam getaran apa nih gitu. Apakah bergetar di dalam getaran kebahagiaan dan rasa syukur, atau bergetar di dalam getaran kekurangan dan rasa menderita. Cuma dua itu deh kalau mau kita bedain gitu ya. Nah, getaran ini mewakili identitas dirimu dan identitas tubuhmu gitu. Jadi kalau seseorang itu konstan bergetar dalam kekhawatiran, getarannya, identitas yang dibaca sama semestanya ya kekhawatiran, dan semesta akan memantulkan realita yang membuat dia selalu khawatir. Atau identitas getaran tubuhnya itu bergetar dalam energi keresahan, ketakutan, rasa marah misalnya. Nah, getaran inilah yang akan dipantulkan balik dalam realita dia gitu. Jadi, kalaupun getaran itu masih kuat, Mas, di tubuh dia gitu, dia konstan bergetar dalam khawatir misalnya. Jika itu masih kuat, ya itu yang terbaca sama vibe semesta dibaca, dan itulah yang dipantulkan menjadi realita dia gitu. Maka di sini sangat penting sekali gitu ya. Siapapun orang yang ada di muka bumi ini untuk tahu siapa sih sebetulnya kamu, Mhm. siapa dirimu. Agar apa? Agar kamu tahu fitrahmu harus bergetar dalam getaran fitrah kamu gitu, seperti yang diinginkan dalam proses penciptaan awalmu, yaitu bahagia berkelimpahan. Kamu harus bergetar dalam fitrah itu. Agar apa? Agar kamu ada di bumi ini sesuai dengan apa yang diinginkan dalam sebuah proses penciptaan itu. Menuju ke situ, menuju bahagia dan berkelimpahan gitu. Kalau kamu tidak tahu siapa diri kamu hanya tahu ya aku mah apa atuh gitu. Aku mah terbatas, aku mah eh, kekurangan, aku mah cuma seorang petani, aku cuma seorang karyawan. Itu itu enggak tepat gitu, selamanya pasti akan menderita. Kamu harus tahu dulu, kamu siapa? Nih sebagai seorang manusia nih yang umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu udah mulai harus berpikir, "Aku siapa ya?" Perenungannya. Ketika udah tahu kamu siapa, kayaknya nggak mungkin deh, Mas, kita hidup di dunia ini nggak tahu cara kerja sistem semesta, merealitakan hidup kita tuh cara kerjanya gimana. Cara kerjanya dia membaca getaran, dan getaran itu seperti cermin memantulkan. Jadi realita kamu itu gambaran isi dalaman getaran vibrasi di tubuhmu. Itulah realitamu. Kalau nggak tahu repot, Mas. Repotnya Mhm. apa? Bergetar dalam getaran yang nggak selaras sama getaran semesta dan nggak selaras sama getaran sejatinya dia, hidupnya pasti akan penuh penderitaan, penuh penyesalan, penuh keputusasaan gitu loh. Dan bukan itu, mengisi hidup tuh bukan itu gitu. Hidup cuma sekali, kamu harus dapetin, kamu harus tahu itu. Perenungan sangat dalam sih menurutku untuk masalah ini. Dan banyak Mas, banyak sekali Mas. Yang private, yang bercerita, yang udah umur 50, 65, yang seperti tadi aku bilang, kenapa materi ini kok aku baru tahu? Ini nggak dibuka di pengajian teh, ini nggak dibuka di majelis taklim, bahkan ini nggak terlalu vulgar dibuka di tempat kuliah gitu loh. Kenapa di umur aku yang udah 60 tahun, itu algoritma TikTok mengantarkan YouTube-nya Ngaji Roso masuk ke aku tuh baru 2 minggu yang lalu, yang ketika semuanya udah terjadi seperti ini, di usia aku 60 tahun, aku ada utang 300 juta, aku pisahan sama suamiku, anak-anak aku nggak rukun sama aku kan bingung Teh, kata dia. Aku udah sholat, udah puasa, udah taat sama orang tua, nggak pernah nyakitin orang, bingung salahnya di mana. Ya dia bingung karena dia nggak tahu cara kerja hukum semestanya, nggak tahu siapa dirinya, nggak tahu cara kerja hukum semestanya, dan nggak tahu ada apa di dalam dirinya, ada lapisan endapan emosi apa yang dia belum terima dan dia belum lepas. Nah,
Sehubungan dengan tadi, pertama kamu harus tahu dulu siapa diri kamu. Kalau kamu udah tahu siapa diri kamu, sejatinya kamu ter apa ya? Allah itu punya master plan, Mas. Punya master plan, punya blueprint. Blueprint DNA-nya manusia itu, blueprintnya bahagia dan berkelimpahan. Hak hidupnya bahagia dan berkelimpahan. Itu blueprintnya. Kalau di dunia ini kamu tidak di titik itu, sayang gitu. Sayang. Nah, ketika nih Ngaji Roso udah announce nih, gambarannya seperti ini. Dan testimoninya udah banyak di peserta alumni. Terus kalau udah tahu secara keilmuannya, kamu harus tahu siapa dirimu, tahu cara kerja hukum semesta, dan bagaimana kamu harus bersikap dalam hidup. Sinergikan getaran kamu, resonasinya, frekuensinya dengan keselarasan dari semesta. Keselarasan dari semesta itu bercerita tentang hanya dua hal sebetulnya, syukur dan bahagia. Nah, getaran syukur dan bahagia inilah selaras dalam resonasi perputaran getaran energinya semesta. Ketika sudah dalam getaran itu, maka proses menjadi menuju kelancaran dalam kebahagiaan dan kelimpahan itu cuma tinggal waktu karena tracknya udah bener. Rute jalannya tuh udah bener, Mas, di situ. Disitulah fungsi atau pentingnya habit, Mas. Iya, iya. Disitulah fungsi pentingnya daily routine kalau kata di Abundant Revolution ya. Ada daily routine. Nah, habit yang berubah itu gambaran dari sebuah kesadaran, Mas. Nggak akan ada perubahan habit kalau nggak ada sadar dulu. Nggak ada tuh. Tapi kesadaran itu muncul dari sebuah keputusan untuk mengambil atau mempelajari sebuah pengetahuan atau ilmu. Tanpa ilmu nggak ada perubahan biasanya. Oke. Jadi Kurang lebih kayak gitu, Mas. istilah kerennya itu kan katanya ABC gitu ya, awareness before change gitu ya. Jadi kalau Ya, seseorang ingin berubah hidupnya, pertama harus dia sadar dulu nih ada yang bermasalah nih dalam hidupku, ada yang perlu diperbaiki, ada yang perlu dievaluasi. Nah, baru kemudian setelah sadar itu tadi, mulailah melihat, oh ternyata kehidupanku seperti ini itu karena ada belief yang salah, ada habit yang perlu diubah. Nah, makanya pentingnya di Badan Revolution itu yang mungkin sangat berkesan ya, termasuk semalam aku ngobrol sama Bu siapa sih, Bu Umi ya yang di Surabaya Umi, semalam ya itu ya. betul, Umi, betul. Bagi beliau yang sangat powerful adalah ketika beliau menjalankan 30 hari daily rutin, 30 daily rutin itu dengan sungguh-sungguh, dan beliau benar-benar sekarang membuktikan bahwa makin tidak apa makin tidak berharap, ya kan? Makin tidak mengejar, tapi justru yang datang dalam hidupnya itu menjadi lebih mudah dan lebih banyak gitu. Jadi teman-teman, khususnya yang live di TikTok barangkali yang baru pertama kali nonton TVB gitu, yang belum tahu apa itu Badan Revolution, mungkin nanti di bulan November tanggal 27 ada batch baru ya. Teman-teman bisa join, pengen tahu kelasnya. Termasuk sahabat-sahabat yang ingin privat coaching sama TVB. Jadi Zoom hanya berdua dengan Teteh, bisa mencurahkan seluruh isi hatinya. Beda ya kalau di kelas batch itu sekitar 150-an orang, tapi kalau yang privat coach itu teman-teman satu-satu. Nanti Zoom berdua dengan TVB. Include 30 daily rutin juga ya, sahabat semuanya. Jadi itu informasi buat teman-teman yang belum pernah ikut kelas sama sekali. Seat Reoni makin ke sini makin menipis teman-teman. Silahkan booking dulu, Betul. silahkan inden dulu. Jadi buat Waduh, sahabat-sahabat yang belum booking tiket dan lain sebagainya, tolong dipercepat gitu supaya kemudian tidak ketinggalan momentum reuni spesial. Oke, sahabat, kita lanjutkan lagi bersama Teteh yang baik hati ya. Yang sekarang makin kelihatan langsing, makin kelihatan cantik gitu kan. Jadi eh gini Teh, kan bagaimanapun juga
goals itu terwujud, salah satu yang menyebabkan goal itu mudah terjadi kan karena tingkat keselarasan antara pikiran perasaan seseorang gitu kan eh menjadi sebuah keyakinan gitu. Jadi makin yakin tuh makin mudah gitu. Nah, eh gimana ya caranya, praktik halusnya? Kalau kalau di kelas kita diajarin nggak sih Teh caranya untuk reprogramming keyakinan itu gitu. Jadi kita nih punya sebuah belief yang salah nih, punya keyakinan yang salah nih. Nah, ada nggak pelajaran di kelas itu untuk mereprogramming keyakinan-keyakinan yang salah gitu? Karena ini penting ya. Menurutku ini seperti keyakinan itu kan seperti GPS gitu. Berarti Ya, kesalahan arah hidup itu bisa jadi karena setting keyakinan kita yang salah gitu. Nah, permasalahannya tidak banyak orang itu tahu gimana cara ngereset GPS internal kita itu gitu. Gimana Teh? ya, gini Mas. Kalau seandainya shortcut ya, seandainya shortcut langsung kalimat yang salahnya diganti sama yang baru, tanpa kita tahu kamu siapa, biasanya landasan pijaknya itu goyang, Mas. Hmm, Goyang, Mas. Jadi langsung mengatakan kalau dulu aku begini, kalau sekarang begini, itu biasanya goyang itu landasannya. mm, Jadi mm. pijakan pertamanya itu harus tahu dulu man arofa nafsahu fakot arofa robaha, atau ketika kamu tahu dirimu, Bahu. benar-benar kenal sama dirimu, kamu akan tahu kok cara kerja Tuhan merealitakan realita hidupmu kayak apa. Kamu akan tahu Tuhanmu. Tuhanmu itu sebetulnya dalam bentuk semua gerak di alam semesta ini, Mas. Jadi, cara mereprogramming-nya itu tentunya dengan tahapan tadi itu. Landasan pertama itu dia harus tahu dulu, yang nomor satu kamu siapa, cara kerja sistem semestanya gimana. Nah, ketika udah tahu ini, nah ada belief-belief yang salah kan? Iya, iya. Tentang kalau masa lalunya itu berpikir kan banyak tuh orang-orang yang, "Kalau mau punya uang ya harus kerja keras dulu atau kamu nggak akan mampu untuk bisa dapetin itu karena kamu bisanya cuma sepeda," gitu. Nah, itulah belief lamanya itu sambut dan terima dulu. Karena belief lama itu juga kan sebuah keutuhan, Mas. Mm-mm. Disambut dan diterima dulu, setelah disambut dan diterima belief lamanya itu, izinkan dia larut terurai ke yang tanpa batas gitu loh. Karena sejatinya kamu makhluk yang tanpa batas, Mas, gitu. Oke. Nah, ketika si belief-belief lamanya nih, nggak hanya belief lama, keinginan-keinginan lama yang nggak pas, atau rasa diri yang minder, rasa diri jadi korban, rasa diri yang nggak memungkinkan, rasa diri yang apa gitu ya, merasakan diri ini kerdil, diri ini berdosa, diri ini menderita, diri ini selalu. Jadi nggak hanya sekedar judul itunya, tapi sampai lapisan terdalamnya tuh disambut terima dulu bahwa ya udah ini keutuhannya kayak gini, sambut terima. Setelah udah disambut diterima, ya udah larutkan terurai ke segala energi yang tanpa batas itu. Jadi dimurniin lagi gitu, Mas. Kembali ke yang tanpa batas. Hmm, mm, mm, Ketika mm, udah kembali yang tanpa batas itu kan posisi data tuh udah jadi nol lagi tuh, Mas. mm. Karena data-data lamanya udah kayak keriset di situ, di judul rilis pakai cara Tiara itu. Iya, iya, Itu iya. udah keriset tuh di situ. Nah, ketika udah keriset, apa yang mau dimasukin? Di kelas itu diceritain tuh, kalau misalnya udah kosong ya, udah larut terurai, semua belief dan lain-lain ke yang tanpa batas, itu tinggal masuk tuh. Bukankah saat ini yang ada itu udah semuanya udah tersedia gitu. Segalanya di sini saat ini sekarang, segalanya udah ada dan tersedia. Tinggal menunggu keselarasan tubuh kamu aja bergetar dalam getaran itu. Hmm, Makanya setelah di kelas kita tuh habis rilis, lalu masukin tuh cinta murni tanpa batas, kebahagiaannya dimasukin, belief-nya dimasukin bahwa kita terbuka pada semua kemungkinan, pada kelimpahan yang akan masuk dalam kehidupan kita. Kita terbuka untuk menerima itu. Itu di terakhir itu disebutkan seperti itu. Kita oke. masuk ke yang namanya ruang kebahagiaan, ruang segala potensi itu udah ada dan tersedia. Mm, Jadi mm, di mm. titik di ruang kebahagiaan itu, segalanya udah ada dan tersedia, udah nggak ada doa lagi, Mas. Udah nggak ada, Oh, tolong mau, udah nggak ada, apa ya, memohon-mohon gitu, meminta-minta, enggak.
karena di situ udah lebih ke terima kasih ya Allah semesta atau apapun nama itu disebut, segalanya udah ada dan tersedia dan udah disediakan. Nah, getaran terima kasih dan syukur itulah yang membuat itu terjadi dengan effortless sebetulnya. Mm, 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 mm. Shortcut sih Mas sebetulnya.